Di sini saya sebagai warga, sebagai RT. Di sini saya dilapori warga, kemudian saya sampaikan kepada Pak Kapolsek. Karena saya bicara seperti di sini ini adalah sudah di tingkat kecamatan, Puspika. Saya tidak bisa menangani sendiri. Sebenarnya saya juga suka-suka saja, ada seperti itu suka-suka saja. Karena ini warga yang melapor kepada Pak RT, kemudian tingkat kecamatan, Puspika, ya tetap saya laporkan kepada kepolisian. Karena apa? Di sini adalah menyangkut nyawa manusia, begitu nyawa manusia. Kemudian yang pertama adalah pendirian padepokan. Ini yang pertama adalah belum resmi. Mengapa? Karena izinnya kan belum ada. Yang kedua, tempat tidak memungkinkan. Yang pertama adalah pagar rumah, karena itu orang yang pikirannya tidak waras. Contoh, sama ada, saya sering menemui sendiri di bawah arit untuk ngarit dan sebagainya. Kemudian nanti ditegur oleh sang pemunya lahan mungkin. Ya mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu. Mungkin dibacok cerak, wah sing bacok gendeng. Ini yang ya juga harus hati-hati, diwaspadai juga. Nih. Kemudian tempat untuk UDGJ juga di dalamnya masih kurang memenuhi syarat. Sebenarnya banyak hal, nanti saya sebagai RT dilapori warga, nanti warga biar cerita sendiri. Saya takutnya nanti apa? Dikatakan provokator. Saya tidak suka itu. Dan saya juga tidak suka diarahkan dengan warga pelin-pelan. Karena ini sudah tingkat Puspika. Karena apa? Persyaratan itu masih banyak untuk mengajukan untuk pendirian padepokan, masih banyak, ada 9 hal yang belum dilaksanakan. Terutama warga RT 9. Itu pasti. Contoh aja gini, pengusaha seleb aja satu lingkungan harus diminta izin, setuju atau tidak. Itu tergantung nanti. Kalau saya ya saja, tinggal keluarga saya. Tadi ada yang terakhir adalah ada yang pesan juga Pak Tentara. Kalau nggak salah diundang itu Pak Tentara itu ya. Iya. Karena diundang. Mas, saya minta tolong. Ini boleh disurvei nanti. Warga yang datang boleh disurvei. Mas, saya minta tolong. Tidak adanya ini tidak setuju. Itu cuma. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Mewakili, Bapak Ramen, yang saya hormati perwakilan dari Unggul Sari dari Kiai Sinot, yang saya hormati Bapak Piji Desa Sarimulyo, yang saya hormati para warga dari RT 9, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati dari Yayasan Padepokan Desa Sarimulyo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah dinas Desa Sarimulyo dan keadaan sehat walafiat. Salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja untuk acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup.
Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Samantiwang kepada beliau di Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini hadir untuk dalam rangka memediasi kaitan laporan salah satu warga dengan pendirian padepokan. Maka hari ini kita mediasi tidak dalam rangka atau tujuan tertentu. Hari ini kita batasi dalam proses pengumpulan dan keterangan yang sangat memungkinkan mediasi ini kita ulangi lagi di kemudian hari. Harapannya apa? Masalah persoalan itu menjadi clear, data, administrasi, keluhannya apa, itu hari ini kita clearkan. Tapi untuk proses selanjutnya, harapan saya tetap kita mediasi selanjutnya sampai jangan sampai hari ini harus ada keputusan ini, harus ada keputusan ini, jangan sampai kita tidak. Maksud kami menspikar seperti itu. Yang pelapor siapa ini? Keberatan siapa? Sumanto. Sumanto. Yang dilapori sini? Hari, jadi nggak? Warga? Berapa orang Pak? Ya, sekitar 6 orang. 5 orang ya? Berarti semua unsur di dalam lingkungan itu sudah ada. Maka harapan saya monggo nanti kita beri kesempatan berbicara hanya kepada pihak yang ditunjuk. Pihak yang tidak ditunjuk tidak diberi kesempatan berbicara, bukan dalam rangka tidak menghormati atau apa, tidak. Ini kita membatasi. Pengalaman saya bermediasi, kalau tidak diatur seperti itu, maka temanya lari kemana? Seperti itu. Yang pertama, yang kedua, nanti setiap pihak diberi kesempatan bicara, mulai dari pelapor, terlapor, dan warga. Monggo kita berikan kesempatan. Pertama, yang kedua, dalam mediasi ini kita dengan kepala dingin, dengan hati dingin. Pengalaman saya dalam mediasi, saya selalu membuat aturan. Jika ada salah satu pihak yang emosi atau apa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka mediasi saya gagal. Kita coba mediasi dulu. Begitu ya. Yang ketiga, tema mediasi tidak lari kemana-mana, hanya kepada masalah padepokan saja. Apalagi sampai dilakukan politik atau kemana, langsung kita cut. Seperti itu ya? Oke, selanjutnya monggo Pak MC, dari saya pembukaannya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sampai yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek kepada atau yang akan mewakili kepada beliau, diserahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Danramil, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati seluruh undangan yang hadir di kantor Desa Saryono. Saya mulia ya. Pertama-tama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dari semua cerita yang kita sapa oleh beliau. Pertama-tama saya ingin mengatakan itu, ingin menambahkan bahwasannya semoga mengenal Pak Sumanto, saya akan Mas
Mas Hari dalam pandangan kami pada pekan ini banyak manfaatnya dalam pandangan kami. Tapi banyak manfaatnya dalam arti kapan hari saya pernah ada permasalahan, bukan permasalahan, ada suatu sama yang namanya sekarang ada di depannya Mas Hari di Sarpana Isin yang memiliki. Waktu itu saya bertugas di Kemumas yang sampai merusak warung sampai Indonesia segalanya. Saya kaget kemarin ketemu di situ ternyata sembuh. Terus saya lihat di situ banyak anak-anak yang mengalami ketergantungan suatu obat, suatu pil juga bisa sembuh. Itu pun dari Kemumas, dari Busari, saya lihat bisa sembuh kan gitu. Tapi hari ini tentu suatu perbuatan, suatu tindakan pasti ada dari ada itu. Maka kita di sini bermusyawarah atau dengan Pak Camat tadi kita dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih, sebersih-bersihnya asam manfaatnya kita kedepankan. Maksud saya seperti asam manfaatnya kita kedepankan. Kalau memang ini bermanfaat, monggo. Ada keinginan, ada hal-hal yang tidak perlu diungkapkan, betul-betul harus diplotkan. Kalau memang ini bisa membangun, monggo. Tapi kalau memang itu sangat berbahaya, monggo. Jelaskan di sini, kita duduk bersama. Bagaimana pemecahannya, bagaimana permasalahannya. Saya kira demikian saja dari kami. Kemudian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum yang kedua akan saya beri Bapak Jamil kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, Bapak Kapolsek, Pak Des, Bapak Sekdes ya, ini ya Pak Manto. Ya, kenal satu-satu dulu ya. Kalau tidak kenal ini kan tidak enak ngomong saya. Ini Bapak Hari, kalau Pak Manto, apa Pak Manto jabatan? Guru. Kalau Pak Hari, pengasuh ya. Soalnya saya belum tahu ini. Abra-abra masih ada. Terus Bapak? Saya pendirian. Ya, terus berikutnya Saya dari OPOP, bentukan dari Bupati yang disuruh untuk membantu yayasan. Terus Pak Asun. Terus sebenarnya warga di mana sampai? Warga utaranya Pak Hari jauh. Oke. Terus sebenarnya Buci Bapak Abah warga juga. Tapi dekat dengan Pak Hari. satu RT. Terus berikutnya warga. Sama juga satu lingkungan sama Pak Hari. Terus warga semuanya Pak. Warga di 9. warga semuanya. Alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul, bisa membahas. Mungkin ada laporan atau keluhan ya. Saya juga baru dengar ini, baru tahu juga di sini keberadaannya ya. Terus kok katanya begini. Jadi saya tadi sudah mendahului datang ke sini, saya sudah tanya-tanya ke warga. Semua tanya, ada apa sih? Kenapa sih? Nah, ya, ada jawaban warga itu. Ya, ada jawaban warga. Ternyata mungkin membahas tentang keluhan, kan gitu lah. Mungkin dasarnya juga selentingan juga. Laporannya dari Pak Manto. Oke, Pak Manto ya. Pak Manto laporan ke Polsek, terus ditindaklanjuti sama Pak Kades untuk musyawarahkan, kan gitu ya. Kenapa? Biar tidak mengembang kemana-mana katanya Pak Camat itu tadi. Biar terus nanti keluarnya apa sampaikan. Saya kan belum tahu nih. Nah, baru dengar tadi. Oh ini Pak Hari ini bagian pengobatan katanya ya. Terus itu lagi dari ada utusan dari Bupati juga semua membantu. Kan ada simpang siur di situ ya. Mungkin gimana keluarnya nanti kita bahas bersama.
untung ruginya nanti di mana ya. Kalau memang nanti Pak Hari ini tidak menguntungkan, tidak apa-apa. Misalkan ya berhenti gitu kan Pak Hari ya, siap kan ya. Siap. Ya, saya juga begitu. Kalau memang menguntungkan, ayo kita akan bersama-sama. Kan gitu. Kalau memang warga juga merasa resah, apa nanti ya kita rembuk lagi ya. Nah intinya kan di situ ini ya, untuk mencapai kesepakatan ya. Nggak usah kita berkembang kemana-mana besar. Yang penting ini keluarnya mungkin dari Pak Manto ya Pak ya. Apa nanti sampaikan Pak Manto ya. Terus dari warga-warga juga sampaikan biar clear permasalahan itu. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mencapai kesepakatan yang baik ya. Tujuannya kita baik ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan yang keempat atau disampaikan dari Bapak Suci Desa Sarunyo kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan kami Jombang, Bapak Kapolsek Makili, Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan yaitu nikmat sehat sehingga panjenengan semua bisa menghadiri undangan kami dalam rangka musyawarah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW yang mana dia telah memberikan nikmat kita sehingga kita bisa membedakan yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tujuan saya mengundang panjenengan semua ini adalah ingin mencari solusi terbaik karena untuk sementara waktu saya dituakan di sini sebagai PJ Kepala Desa Sarunyo. Saya kira tujuan saya itu bagaimana solusinya terbaik kaitannya dengan musyawarah ini nanti. Demikian kurang lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dari kami beri waktu Bapak Sumanto 5 menit. Untuk Bapak Sumanto kami silakan. Terima kasih waktu saudara kami. Saya sebagai Kepala RT RT 9. Terima kasih yang hormat Bapak Bika termasuk yang mewakili dari Kapolsek kepada di sini saya sebagai warga sebagai RT di sini saya dilapori warga, kemudian saya sampaikan kepada Pak Kapolsek karena saya bicara seperti di sini ini adalah sudah di tingkat kecamatan Puspika, saya tidak bisa menangani sendiri. Sebenarnya saya juga suka-suka saja, ada seperti itu suka-suka saja. Karena ini warga yang melapor kepada RT, kemudian tingkat kecamatan, Puspika, ya betul. Saya laporkan kepada kepolisian. Karena apa? Di sini adalah menyangkut nyawa manusia, menyawa manusia. Kemudian yang pertama adalah pendirian Padepokan. Ini yang pertama adalah belum resmi. Mengapa? Karena izinnya belum ada. Yang kedua, tempat tidak memungkinkan. Yang pertama adalah pagar rumah. Karena begitu orang yang pikirannya tidak waras. Contoh, sama ada, saya sering menemui sendiri di bawah arit untuk ngarit dan sebagainya. Kemudian nanti ditegur oleh sang pemunya lahan mungkin. Ya mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu. Mungkin dibacok cerak, wah sing bacok gendeng. Ini yang ya juga harus hati-hati, diwaspadai juga. Nih. Kemudian tempat untuk
UDGJ juga di dalamnya masih kurang memenuhi syarat. Sebenarnya banyak hal, nanti saya sebagai RT dilapori warga, nanti warga biar cerita sendiri. Saya takutnya nanti apa? Dikatakan provokator. Saya tidak suka itu. Dan saya juga tidak suka diarahkan dengan warga pelin-pelan. Karena ini sudah tingkat puspika. Karena apa? Persyaratan itu masih banyak. Masih banyak untuk mengajukan untuk pendirian padepokan masih banyak, ada 9 hal yang belum dilaksanakan. Terutama warga RT 9 itu pasti, contoh aja gini, pengusaha seleb aja satu lingkungan harus diminta izin, setuju atau tidak, itu tergantung nanti. Kalau saya ya saja, tinggal warga saya. Tadi ada yang terakhir adalah ada yang pesan juga Pak Tentara, kalau nggak salah diundang itu Pak Tentara itu ya, diundang, Mas saya minta tolong, ini boleh disurvei nanti, warga yang datang boleh disurvei. Mas, saya minta tolong. Tidak adanya ini tidak setuju. Itu cuma. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Ari Yayasan Pak Depon, kami silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kula hormati Bapak Camat Jombang, Bangil, Bapak Kapolsek Perwakilan, dan Bapak PJ Desa Sarimulyo, dan sedoyo sing di Murayno Gus Imron SE. Matur suwun diparingi kesempatan wekdal kula saya. Nggih ngapunten rada campur Jawa campur bahasa Indonesia soal yang desa. Jadi permasalahan yang diungkap oleh Pak Sumanto itu nggak ada izin. Ini saya bawa izin dari notaris. Nih, monggo dicek, nanti tak bawakan Pak. Jadi yang asli ada ini satu-satu, nanti desa 1, Kapolsek 1, Amin. Nah, niku izinnya dan yang asli ada di sini legalitasnya. Oh, okay. Yang kedua, statementnya Pak Sumanto tadi kan harus izin itu harus ada tanda tangan dari lingkungan. Di sini ada mungkin kalau selain Gus Imron yang ngerti hukum kan saya nggak tahu, tapi kalau ini Gus Imron kan sarjana hukum, jadi ngerti. Jadi kita itu sosial Pak, beda dengan money oriented. Kalau seleb tepung ngambil sosial beda. Kalau sosial nggak pakai tanda tangan kayak gitu, yang penting prosedur dari desa domisili ke atas. Beda money oriented. Nah, saya kembali lagi yang ketiga tadi, padepokan saya itu rehabnya tempatnya nggak layak. Kita itu sosial, nggak ada tarian sama sekali di padepokan saya Pak. Dan kita sosialnya mau bermitra, social planner. Sementara ini kita itu sosialnya sama Polsek Jombang, misalkan kayak tadi ada orang ngamuk, kita itu nggak ada hitung-hitungan Pak Kapolsek, saya sekian, nggak ada, gratis. Dan misalkan Kapolseknya, pihak Polsek dan rekan-rekan Polsek itu naruh di tempat saya, itu gratis, makan 3 kali, dan lain-lain. Itu memang sosial, mikirnya umat, gitu. Dan
Sing selanjutnya itu kelayakan yang layak. Sing koyo opo sih kan, katakanlah nih bintang 5, apakah kelas bintang 2 ataukah bintang 1 misalkan hotel itu, apakah ibarat kalau warung pinggir atau warung sing luar biasa. Kalau kita dituntut untuk bintang 5 Pak, ngapunten, kita itu sosial, yang penting jalan mikirnya umat, yang penting dampaknya positif. Jadi karena terkendala dana, memang kita sadar banyak orang nggak terpaksa. Misalkan ada yang cek mangane jangan tewel. Misalkan nih, saya itu juga orang pesantren. Di pondok saya dulu itu ya mangane sambil tenang, nggak ada lah. Itu makanya saya kan kelayaan yang gimana? Apakah harus Pak Mite ibarat kata? Apakah lah itu masalah kelayakan itu standar yang gimana gitu loh, itu Pak. Dan saya itu sebenarnya itu ke Pak Sumanto dan Pak Siono itu nyawang. Kok titik lapor polisi. Kenapa sih? Padahal waktu jadi RT ngomong ke saya, ini ada masyarakat RT 9 semua. Penting kan gak ada masalah. Gak usah lapor, ada Pak Nanang. Cuman saya carinya waktu itu Babin Kaptimanya sini Pak Nanang. Kalau Pak Super juga saya laporan kan gitu. Pak Super itu Babin jalan sini. Ini dilapor nih. Sedangkan berarti kan omongan Pak Sumanto tadi, yang penting cuma masalah. Berarti yang gak masalah bukan saya Pak. Pak Sumanto sendiri dilapor. Gitu loh. Sebenarnya nyapo sih laporan kok di tujuannya apa dulu gitu loh. Aku mikirnya tujuannya apa Pak Sumanto yang melaporkan saya. Sedangkan kita itu berjalan di sosial, mikir umat, wong kesusahan, dan nggak minta bantuan kepada pemerintahan desa. Pak Supri pernah tak mintain Pak pada dewan saya, nggak ada. Dan kepada orang tua, bahkan salah satunya di sini itu ada hari itu oleh rehab itu jadi gak bayar. Nggak paham. Memang kita buktinya gratis, gitu loh. Jadi, misalkan kita tujuannya opo, itu saya polisi bener-bener ini akan membangun. Dia ngomong sih hati-hati, nggak usah melibatkan pihak polisi. Misalkan kita diomong nggak kena, ya lewat pihak desa, kan masih bisa tuh Pak. Nggak usah heboh gitu. Dan karena kita itu yang kita pikirkan banyak, rehabnya gimana, kalau prosedur yang gimana, makanya kata laporan ini studi banding ke Menur, ke Lawang dulu, gitu loh. Di sana apakah gratis kayak tempat kita? Gratis membayar. Ini nggak bisa kalau saya itu kaya di sana gitu. Waktu 3 menit. Dan satu lagi. Lek kula mboten nyawang Pak Sumanto dan Pak Siono itu misalkan ya, gak nyawang dulur ambek tonggo, saya lapor balik Pak. Gitu. Tapi si nyawang itu Siono yang ini. Jadi ayolah lek panjenengan niku api-api wong kita itu nyatanya baik loh, mikir umat, mikir wong susah gitu loh. Lek panjang ngesak nih di bawah situ gak apa. Cukup baik. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya itu tanya jawab yang akan dibantu oleh Bapak Camat. Warga berapa orang? 5 orang. 5 orang. 6 sama Pak Sumanto. Monggo Mas, dari mana Mas? Pendapatnya? Mas itu? Mas Juweni. Juweni. Monggo Pak. 3 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mewakili salah satu warga untuk pengadaan padepokan ini. Saya juga sama melihat dari segi manfaat dan mudaratnya. Saya
cenderung mendukung kalau dari manfaatnya, karena selama adanya padepokan ini itu yang ada bagi saya sendiri faktor kenyamanan. Jadi mungkin yang jadi permasalahan saya pribadi itu hanya kenyamanan pada saat istirahat malam. Kadang-kala memang terdengar ada suara-suara yang tidak mengenakan. Tapi sebagai masyarakat yang juga bertoleransi, saya menyadari hal tersebut. Dan terus mungkin karena hanya tidak kulino saja, jadi umpama seiring berjalannya waktu mungkin saya sebagai warga bisa terbiasa. Kalau untuk faktor kekhawatiran sebagaimana yang diungkapkan Bapak RT tadi itu belum terjadi dan saya tidak berani berkomentar. Cukup Pak Mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggait pulang di kami dari Mas Rendi pulang. Itu. Atas nopo, kalau betul merasa dirugikan, betul merasa terganggu. Ranten Mas Hari mereka nulung sangat datang warga yang boten gadah. Kali ini zaman-zaman saya mereka lompat Pak atas nanti. Dari segi keberatannya ada Pak. Bisa pun. Lanjut. Monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebagai warga RT 9, berhubung saya ini berdekatan dengan hanya selang satu rumah, jadi apapun kegiatannya di Mas Hari ini pasti terdengar. Sering terdengar orang jerit-jerit, terus orang bengok-bengok itu sering sekali, bahkan malam hari, pagi hari itu sering terdengar. Terus waktu saya di belakang itu ada itu orang dipukuli, ya tahu. Saya ini cuma kasihan Pak, cuma kasihan. Jadi saya itu bilang Pak Sumanto sebagai RT, Pak Toh, namanya Mas Hari yang nggak dikepuki. Itu saya itu. Karena sepakat di Pak Sumanto, saya nggak lapor apa yang dikatakan Mas Hari tadi ke kepolisian. Bisa dicek di Pak Kapolsek kalau saya itu lapor. Saya nggak lapor. Dan saya merasa terganggu soalnya kadang malam, kadang pagi saatnya berdekatan. Enten malih. Jadi ada untungnya gitu disampaikan. Untungnya wonten Pak. Untungnya yaitu teman-teman yang gangguan jiwa itu ya ada yang waras, ada yang tidak. Tapi ya orang sini ini rupanya nggak ada yang waras. Tapi orang jauh-jauh yang berupa itu. Jadi orang sini ini nggak tahu Pak. Gitu. Terus kadang malam apa itu bau dupo itu kan juga Pak keluar itu ambune opo sih. Nah, itu. Baca kita, makasih. Terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kangge khusus pribadi. Pak Sinten Pak, Pak Sinten. Bareng Pak Damas. Pak Damas. Khusus pribadi kula Pak, kula nggih dukung mawon. Masalahe napa nggih? Mengingat masa depannya lari, maksudnya udah ingkang kasih tebih lampaipun. Niku kula usahaken Pak. Masalahnya ponakan kula piyambak.
Nggih. Punan kalau tambahan itu nanti tergantungan obat. Baik. Itu nanti dibetul tentang salah satu pengobatan, tapi yang nggak bayar, tapi kesulitan kita buatan kira normal ya. Dia khusus kami pribadi pulau merasa tersentuh hati pulau dan tiang sing sakit mau pengen maksudnya ini sakit ngeramut udah kecil tanpa bantuan, maksudnya gratis. Cekak mantan. Jarak rumah dengan Pak Ari? Jarak rumah dengan Pak Ari? 100 meter Pak. Oke, agak jauh Pak. Monggo. Bukan masalah. Pak sinten jenenge? Rasno. Ya? Rasno, Pak. Rasno. Tidak masalah ya berarti ya. Pak Siono namanya Pak Siono. Tadi di Pak Siono gitu. Pak Siono mungkin apa namanya? Dengan menjelaskan tadi masalah sakitnya, masalah kebetulan kan gitu. Teriak-teriak kan gitu. Iya. Teriak-teriak itu teriak-teriak tersebut gitu. Teriak-teriak kesakitan atau dipukul Pak? Cing yang saya tahu waktu hari apa itu? Hari Minggu jam 11. Lalu memang kejadian seperti apa melanggar aturan Pak? Tidak bisa sebentar. Iya. Mantu ini dengan tanya. Terus saya biar Pak Siono dulu diteruskan. Yang jenengan lihat dipukul seperti apa? Dengan wilaran prim itu Pak, saya tahu itu anak rawa kangkung yang mukul itu sama itu anak dari Nyumbang. Saya ini anak yang kasihan mengingatkan Pak. Tapi ibunya Mas Hari itu ngamuk-ngamuk, jadi saya mundur. Terus saya kasih tahu Pak Sumanto jangan sebatas itu. Terus dipukul kenapa dia? Yang Bapak ketahui dipukul kenapa dia? Nggak tahu ya itu di dalam kobangan itu dikencang Pak. Nggak tahu masalahnya apa. Tahu-tahu dipukul rame, saya itu yang dekat Pak. Kelihatannya sambatnya itu karena kasihan saya yang namanya. Jadi saya lihat buku kok ini boleh mati anak wong piye lah nenten Pak. Namun itu belum. Terima kasih Pak. Oke. Apa namanya? Jadi jenengan apa namanya keberatan lah dengan acara pemukulan itu. Maksudnya jenengan seperti itu. Kayaknya kasihan Pak. Caranya maksudnya Caranya itu apa tekniknya pengobatan dipukuli gitu. Apa gimana? Apa sebenarnya kalau Mas Haris sendiri yang mukul itu ya wajar lah namanya. Itu orang lain itu Pak, orang yang di hari itu, yang di pasrah itu. Jadi maksud saya gini Pak, maksud saya misalkan kemudian saling membenarkan kan gitu, saling membetulkan kan gitu, saling membangun maksud saya. Ini kan tujuan baik, tujuan bagus. Tadi kan sudah dianggap satu persatu. Tadi saya dengar di warga ini tujuannya bagus. Memang kalau kalau ada ketidaksempurnaan, monggo saling dibenahi. Mungkin dari padepokannya Mas Hari ini ada tindakan seperti itu dengan yang selaku tetangga, selaku saudara di situ kurang bagus. Monggo misalkan masukan ini kok dipukul seperti ini, tindakannya seperti ini. Jadi saling membangun gitu maksud saya, saling membangun biar kita timbul satu tujuan, kita timbul ini kan tadi Bapak tadi bilang sampai tersentuh Pak ya. Iya kan gitu ya. Apa namanya, saya tidak apa namanya ini Mas Hari tidak dalam hal ini. Kadang-kadang kan kita ada bahasa hukumnya apa ya, pembelaan diri.
Masalahnya seperti itu kan. Orang misalkan orang ini marah, orang gila ini marah. Kemudian kan di situ namanya orang gila tidak stabil. Itu mungkin membahayakan sampai keluar keluar dari padepokan atau keluar dari suatu tempat itu. Kemudian karena saya sendiri sering berhadapan sama orang gila yang sedang emosi, sedang marah seperti itu, takut membahayakan orang lain. Akhirnya saya, bukan maksud saya untuk tidak terasa, maksud saya memang saya berantem sama dia, saya pukul dengan saya, biar kita ngambil sesuatu benda yang melukai dirinya maupun melukai orang lain. Maksud saya seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Mungkin maksud tujuan waktu itu, maksud tujuan terjadi suatu pemukulan seperti itu mungkin seperti itu. Saya tidak tahu juga, saya tidak ini juga yang jelaskan seperti itu. Kalau memang dari Pak Siono bisa bisa saling berkomunikasi dengan baik, mungkin Mas Hadinya bisa terima dari dikritik dalam arti ada masukan yang membangun, Mas ojo dikepuk-kepuk lah, ojo ngomong kan. Menurut saya Mas Hadi kan masukan yang baik ya. Berarti merupakan teguran yang bagus. Berarti ke depan misalkan ini jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Sambut. Terima kasih. Ini tadi sudah pada ngomong semua ya. Saya kan hanya denger aja ini. Hanya membantu mengumpulkan kan gitu ya. Dari yang banyak. Ya, saya bukanan dari apa? Dari yang ini. Dari sekian banyak yang saya dengar ini, yang sudah bisa dilihat mana manfaat dan tidak manfaatnya, ya. Mungkin hanya saya keluarnya dari Pak Manto tadi, ya kan. Terus sama Pak yang berbeda kan hanya Pak Siono sama Pak Manto ini. Kalau saya tahu, saya tidak tahu nih, semua tidak tahu saya. Tapi begitu saya lihat di sini, saya lihat hanya Pak Manto sama Pak Siono yang beda ini, ya dari sekian banyak. Terus keluarnya Pak Manto tadi sudah disampaikan, ya Pak Manto ya. Terus sudah dijawab sama Bapak ini Pak Hari, ya. Tidak ada, saya bela pun tidak ada. Kalau memang itu tidak manfaat, tidak apa-apa, nanti bagaimana caranya kan gitu. Kalau banyak manfaatnya, yuk kita sama-sama. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan keluarga saya juga begitu, Pak. Iya. Saya begitu ke siapa? Mau bayar ke siapa? Karena tidak punya uang. Ya. Ini Mas Hari. Kalau bisa. Kalau memang nggak mau sama saya, kan gitu. Banyak Pak. Yang kayak gitu-gitu. Berarti mau baca ada itu tanah juga kan. Sampai meninggal itu baca itu, yang orang gila itu, yang bodoh udah. Bulan kalau menurut saya tapi ya saya tidak anu siapa. Jadi saya titip aja kan. Tidak punya duit ya, titip penuh. Paling yang penuh paling. Ya. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan kalau memang nanti ada keluhan sendiri mungkin kalau jangan pakai telepon sampai tulis surat ya. Tulis surat buktinya apa, mukanya di mana, siapa yang pukul, siapa yang jamuni kan gitu Pak. Jangan sampai ada laporan-laporan lagi isu ya. Kalau isu tadi sudah sampaikan, kalau saya mau tutup balik bisa kan gitu ya. Kalau dia urusannya polisi, kalau saya kan hanya mediasi saja, ya kan? Kalau mau tutup balik ya monggo, kalau sama lapor kan tidak bagus nanti. Saling laporan kan tidak bagus ya. Nah, kita itu ambillah sisi positifnya, negatifnya kita milih kan gitu. Mungkin itu saja banyak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aslinya kelahiran sini di Gang Purun itu ke sana, tapi saya sekarang tinggal di sini. Dan jujur padepokan belinya ada sedikit berniat, saya tidak membahas permasalahan. Saya hanya mengamati itu, tolong nanti kita bisa dikasih uang untuk sosialisasi bagaimana padepokan. Bapak kata mungkin untuk melihat Pak jujur, saya ada 2 tempat untuk studi banding.
saya tinggalnya di Juanda, di Menur saya dekat. Yang dua kemarin 2 bulan yang lalu saya membawa dari Panti Laras Jakarta Utara. Hanya untuk bagaimana kedepannya tempat ini kita bangun. Memang jadi kepada harapan saya ini perlu kita sosialisasi, Pak. Memang beda sekali penanganan ODGJ itu dengan kasus-kasus lain. Gitu. Jadi ngapun sedikit saya sampaikan bahwasanya ODGJ itu ada kaitannya, Pak. Kalau di Menur artinya tuh ini masih agresif yang di sini. Kemarin saya mendatangkan teman saya yang pernah bekerja di Panti Laras Jakarta Utara itu tidak tahu. Dia berpikir gini, kok berani dengan luar ini? Ya ini dengan keterbatasan memang kembali dengan keterbatasan. Tapi yang menjadi masalah begini Pak Gama. Apakah jadi berhubungan dengan layak tidak layak? Itulah kalau saya mengambil dari sisi saya terus terang Pak. Opo aku kudu sugih baru saya berbuat untuk orang lain. Ini tolong gitu. Kalau ngajak itu opo sampai aku sugih saya masih ada umur ya, gitu. Jadi dengan keterbatasan saya, makanya saya ingin sebenarnya sampai ini harusnya bertanya ke saya seperti kok saya kenapa dikejar dari Solo sampai kok gak narik rumah itu kembali. Benar, saya ingin bukan bertanya dari itu dia nanti saya akan jawab jujur Pak, kita bukan sombong ya. Jadi ini kita tuh sadar jujur ya itu, tapi tolong ojo ndelok gambar ini sedikit ya karena gini. Jadi karena dengan modal ini Pak, kita itu hanya pengen membuktikan, bukan merasa bisa. Kenapa kita kayak masang tarif? Karena kita nggak merasa bisa. Lalu totalan tarif, terus kalau bisnya agak dimarek. No, Pak, itu yang menjadi beban berat kita karena dengan modal dan potongan kayak ini. Kenapa kita nggak pernah minta dimanapun? Konsekuensi dari sebuah perjalanan. Jadi saya sadar Pak Camat, mungkin warga yang lain dan kita yang sekarang laku di Ciberito semua ada konsekuensi. Saya tak dukung. Benar. Jadi misalnya membawa Pak, kita itu sebenarnya gini Pak, kita itu observasi Pak. Di bulan minggu pertama, minggu kedua, tidak ngomong, tidak dengar mungkin teman-teman ada yang tahu, kita kenalkan uang. Nah, dan ini makanya saya betul sosialisasi ke RT. Kita kenal uang, lihat 5.000 juta karena katakanlah tengkek, 2.000 juta lebih dong. Jadi tidak Pak, kita tes itu mentalnya. Kata bingung jangan dulu. Kita suruh belanja Pak itu melatih dan mengembalikan kita ke masyarakat. Itu seperti itu. Mulai salah tenang, mau kita pulangkan, contoh mungkin sama Saladi itu kita pulangkan, orang tuanya minta maaf. Bisa dicek, mungkin kalau ada wartawan. Wadina mulai rumah mana, yang di rumah Pak ini. Apa yang bisa kita perbuat kayak aku bos ya bisa dicek dengan polisi. Makanya jujur ini alhamdulillah opok teman kita itu memberi kegiatan Pak ternak ayam. Saya itu Pak sampai mikir, Lewis Mahani tak berwenang diarare. Jangan-jangan takut kalau kita kembalikan ke keluarganya. Saya survei Pak, saya biasa. Dulu kondisi nutrisi saya tahu Pak di kecamatan agak ke barat. Saya datang hari-hari ke sini. Dengan lingkungan dan kondisi seperti ini kalau dikembalikan ke ada kegiatan balik paling. Jadi artinya begini. Saya jadi sedikit kesimpulannya begini. Perlu waktu. Kita diberi ruang lah kalian mungkin kalau kan saya putra domisili di sana untuk sosialisasi. Jadi anak-anak yang keluar ngarit dan tua kita sudah tahu. Dan nanti kalau ada sigal ya tetap kita sudah paham kembalinya juga ke sini. Jadi ngapunten kepada warga masyarakat termasuk perangkat desa tidak usah sudah. Saya ngomong ke kepolisian, monggo kalau kesalahan itu dari permisi lewat depan, sampai bisa lewat belakang. Kalau metode penyembuhan Pak macam-macam. Jadi kebetulan tadi yang ada pemukulan itu yang melakukan bukan ini waktu ditinggal begitu loh. Jadi ya harapan saya begini, monggo ke depan kita berjalan sesuai dengan kapasitas kita. Kita berada di mana dan kita berjalan saling tidak gitu. Tapi yang jelas kita takut. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Warga, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini sambutan. Cuma saya kembali lagi ke RT.
saya juga tidak ingin dilapori kembali oleh warga dengan pengobatan. ODGJ itu meskipun diobat dari bagaimana, dipukul bagaimanapun, itu tetap seperti itu. Jadi tidak ingin malam hari, siang hari ada laporan dari warga, saya sebagai RT, nggak saya tidak lanjuti, saya juga salah. Jadi mohon, di dalam pengobatan itu, apakah memang seperti itu pengobatannya, ada pengobatan seperti itu. Sedangkan dari kepolisian sudah saya cek, sampai di luar KB, termasuk di luar KB. Pada waktu itu, saya diterima warga, ditanggil warga, pada waktu itu kaki terikat, tangan terikat, rumah untuk itu. Nah, pengobatan itu apa seperti itu? Saya minta pengobatan itu Pak Hari pernah datang ke rumah, sudah disarankan tolong dirobat dalam pengobatan. Apakah memang DGJ itu pengobatan seperti itu? Inilah yang harus kita selesaikan. Kalau lain-lainnya saya tidak pernah menganggap Pak Heri, monggo untuk tapi pengobatannya apakah seperti itu? Ini yang ada tuhapnya ya. Saya bilang tuhap. Terima kasih. Bisa dijawab? Ada lagi dari warga yang lain? Ada? Sambon? Kan Pak Sumanto dan Pak Siono itu hanya dipukul. Masa wong menang-menang itu dipukul kan mboten to. Ngamuk dhisik baru kula mboten enten. Kula enten ngamuk kula menang, Pak. Berhubung itu mboten enten kebetulan. Ngamuk akhirnya mau menyelakai orang lain jadi pembelaan. Yang kedua, lek gak ngamuk ya mosok kate ditaleni. Ada buktinya Pak Museni dan Pak Purnasih bahkan Pak Sumanto ada jajal diculne. Yo ngamuk Pak jadi wong bener. Gitu, makanya dikali lagi gitu. Jadi makanya kan kita itu lihat itu dari segi jangan cuma sepotong-sepotong aja. Kudu kita kalau kata laporan ini ngamuk ini nyapo ini kok moro-moro dikebuki. Baru laporan. Masa mau menang-menang di lorongnya ini dikebu itu sampai mematikan, nggak mungkin kita kayak gitu. Mungkin kita mencoba mengambil kesimpulan dari semua yang disampaikan oleh pelapor, ketua RT, dari pihak terlapor, perwakilan warga. Jadi yang bisa kita tangkap di sini bahwasanya warga yang pertama saya minusnya dulu, warga itu ada yang terganggu dengan suara-suara. Ya, mohon ini menjadi masukan untuk mengelola. Ya, untuk suara-suara mungkin ada terapi-terapi yang mengeluarkan suara setidaknya tidak malam hari. Ya. Kan ini masukan dari warga. Ya, harapannya istirahat. Bagaimana juga ada salah satu warga yang terganggu, mereka juga punya hak istirahat. Iya. Ya. Jadi masukan dari warga untuk tidak melaksanakan terapi yang mengeluarkan suara di malam hari, tolong tidak dilakukan. Saya tidak akan berbicara kepada teknis pengobatan karena itu bukan kasar keilmuan saya. Iya. Saya cuma ngomong ada hak dan kewajiban warga di situ. Yang pertama kaitan suara, yang kedua kaitan teknis pengobatan khususnya pemukulan. Itu nanti Pak jenengan kepada warga sekitar tolong sering bersosialisasi. Ya, saat ini itu digebuk karena ini, tapi pemukulannya tidak melukai atau bagaimana? Itu terukur, terukur pemukulannya. Ya, itu sebenarnya pemukulannya terukur. Ini itu harus sering sampaikan kepada warga sekitar. Kenapa? Karena tidak semua warga ini paham, Pak. Teknis pengobatan versinya sampean. Gitu. Untuk warga melihat sepotong, ini bisa dilakukan gini ya. Kecuali nanti misalnya Pak, proses gitu. Misal ada korban jiwa, itu sudah lain urusan, kan seperti itu.
Makanya itu selalu sampaikan kepada warga yang bersentuhan langsung dengan pada jenengan bahwa ini terukur, Pak. Saya kalau urusan pukul-memukul, aku membidikan yang digebuki, Pak. Tapi terukur, ya. Kan seperti itu. Tidak brutal. Itu harus disampaikan bahwa ini terukur dan tidak brutal dan jauh dari awal. Kira-kira seperti ini. Ya. Yang ketiga, kaitan perizinan. Perizinan saya melihat ini sebagian ya sudah, tapi ada beberapa yang belum. Rinciannya bagaimana? Belum sampai kalau Mbak Weni ngedinsos, ya kan? Ngedinsos mana-mana yang perlu dilengkapi supaya perizinannya sampean paripurna lengkap, tidak bisa digugat lagi. Betul ya? Ya, paham ya? Jadi dengan Mbak Weni langsung ke Dinsos, bagaimana yayasan ini secara perizinan A sampai Z dilengkapi. Kalau ini ya, secara global ya, ini puncaknya perizinan di sini sudah ada. Tapi perintilan-perintilannya masih ada yang belum. Ya, tuh. Yang selanjutnya adalah saya mendukung omongannya sampean kaitan antara sosial dan money oriented. Saya benarkan. Money oriented pun sekarang Pak, HO itu tidak dikenal dengan adanya undang-undang cipta kerja. Undang-undang yang baru ya. Perusahaan nggak butuh masyarakat sekitar, Pak. Berdiri nggak izin nggak apa-apa. Tapi itu kan tidak boleh kita lakukan, Pak. Kita punya warga. Harapan saya sampai Pak, nanti dibantu dari pemerintah desa, Pak. Pulau nuwun Pak, door to door pada warga. Sambil lalu saya menjelaskan, tidak perlu ruang sama toko dewi. RT, warga-warga Pak Suyono tekan kabeh Pak, saja ini pemilih Pak, dulu Pak aku diberikan pernyataan tidak keberatan, ya kan? Kenapa Pak pernyataan tidak keberatan harus tertulis? Suatu saat jika ada sesuatu, warga sudah tidak keberatan kepada kami, jadi kan tidak bisa dibuka dari bisa. Ya, meskipun undang-undangnya sudah tidak mewajibkan itu, tapi enggak Pak, kita tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal di sekitar. Bagaimanapun juga ada kita Jawa pun yang pulau bunyi. Pak Ngapunten kami punya kegiatan mengobati orang sakit. Mungkin ada teknik pengobatan kami yang dirasa mengganggu. Kami mohon maklum dan dijelaskan bahwa sebenarnya ini. Sanggup ya? Ya. Itu yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir tentu komunikasi intens Pak dengan pemerintah desa, pemerintah Pikmas, pemerintah kecamatan, polsek dan Ramil. Jika ada sesuatu, monggo komunikasi dengan kita terbuka ya. Kayak kemarin saya nunggu kehadiran jenengan tidak datang. Katanya janjian sama saya sampai nginep itu. Kapan nih? Saya lupa hari apa itu. Katanya kok Pak Hari datang, aku tunggu sama saya. Nah, mungkin miskomunikasi ya, nggak apa-apa, biasa, miskomunikasi itu biasa. Miskomunikasi, nanti bisa jenengan minta nomor telepon saya, nomor teleponnya Pak Dan Ramil, Pak Darwosek atau Pak Amin gitu ya. Jadi supaya tidak ada lagi sekat komunikasinya Pak. Saya bebas menerima WA dari siapapun, sepanjang itu ada kok. Gitu ya? Jadi hari ini monggo kita pulang ke tempat masing-masing, kita introspeksi diri kita masing-masing. Saya juga tidak sempurna, jenengan juga tidak sempurna, jenengan tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Jadi masing-masing kita perbaiki diri kita sendiri, kita berpikir secara jernih persoalan ini. Harapannya tetap memang yang merasakan manfaatnya kan tentu Sariful ya Pak. Kalau memang dirasa sangat bermanfaat, ayo kita dukung sama-sama. Kalau ada kekurangan, ayo kita perbaiki. Seperti itu ya. Sampai dia kita tutup ya.